Salam Kerahiman. Hari ini 19 Juni. Kita akan baca dari nomor 998, 1005 dan 1007. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dulu 998. Hari ini aku ambil bagian dalam suatu retret 1 hari. Ketika aku menghadiri konferensi terakhir, imam sedang berbicara tentang betapa dunia sangat membutuhkan kerahiman Allah. Ia juga mengatakan bahwa saat ini merupakan saat yang paling mendesak ketika manusia sangat membutuhkan doa dan kerahiman Allah. Kemudian aku mendengar suatu suara dalam jiwaku. Kata-kata ini ditujukan kepadamu. Lakukanlah semua yang dapat engkau lakukan untuk karya kerahimanku ini. Aku menginginkan agar kerahimanku dihormati, dan aku sedang memberikan kepada umat manusia harapan terakhir untuk selamat, yakni mengungsilah kepada kerahimanku. Hatiku bersukacita akan pesta kerahiman ilahi ini. Sesudah kata-kata itu, aku tahu bahwa tidak ada suatu pun yang dapat membebaskan aku dari kewajiban yang dituntut Allah dariku. 1005. Biarlah hormat dan pujian kepada kerahiman ilahi membumbung dari setiap makhluk sepanjang segala abad dan masa. 1007. Pujian dan kemuliaan bagimu, oh Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang kekal. Semoga kerahiman yang mengalir dari hatimu sendiri melindungi kami dari murka-Mu yang memang adil. Biarlah pujian atas kerahiman-Mu yang tak terselami bergema di mana-mana. Segala karya-Mu, oh Allah, menyandang meterai kerahiman-Mu yang tak terbatas. 998 itu bicara tentang misinya Suster Faustina. Kalau 1005 dan 1007 bicara tentang doanya Suster Faustina. Di situ dikatakan, Yesus katakan ya, lakukanlah semua yang dapat engkau lakukan untuk karya kerahimanku ini. Apa aja yang bisa dilakukan? Lakukanlah semua yang dapat engkau lakukan untuk karya kerahimanku ini. Saya cerita ya, kenapa saya berdua sama Haryanto jadi devosan kerahiman. Saya pernah cerita juga bahwa saya menerima gambar kerahiman, saya nggak tahu ini gambar apa, kok ada gambar Yesus memancarkan 2 sinar dari hatinya. Tapi Tuhan memang sudah tuntun. Jadi saya ikut KPKS, di sana ketemu Pak Stephen Lex. Pak Stephen Lex bercerita, berdevosi tentang kerahiman ilahi. Jadi kami komunitas juga sering menerima pengajaran dari Pak Stephen Lex. Kemudian di komunitas ada permasalahan dengan Pak Rocky, jadi daftar di KAJ,
Dan Romo Vikep waktu itu menganjurkan punya komunitas jangan hangat-hangat tai ayam, harus punya ciri khas. Jadi kami akhirnya berembuk dengan anggota yang lain, ciri khas komunitas kami adalah yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Padahal waktu itu belum devosi. Jadi masa sudah berdevosi tapi nggak melakukan. Nah, maka dari situ mulailah apa ya yang harus dilakukan? Penyebar luasan supaya orang makin tahu, makin kenal. Adain seminar, ada pengajaran-pengajaran. Apalagi? Oke, kita mulai bikin kalender dengan harapan kalau kalender itu digantung di dinding selama 1 tahun kan orang mau nggak mau lihat. Setiap hari orang lihat kalender otomatis lihat gambar kerahiman, itu pertimbangannya. Terus bikin pembatas buku dari gambar kerahiman. Bikin magnet supaya ditempel di lemari es supaya setiap mau buka kita lihat gambar kerahiman. Apalagi buku ini bagus. Gimana caranya orang supaya mau baca? Bikin lagu. Siapa yang nyanyi? Waduh, susah nyari yang nyanyi, nanti harus bayar berapa? Susah. Terus teman saya bilang, "Udah, Ibu Esther nyanyi aja." Saya pikir, ya oke lah, dengan suara yang pas-pasan. Tujuannya bukan mau kasih tahu suara saya, tapi tujuannya lihat, dengerin loh, itu kata-kata yang dalam lagu itu bukan kata-kata saya, tapi kata-kata yang diambil dari diary. Syukur-syukur orang jadi tergerak, jadi mau buka diary. Makin kesini kita ada pertemuan-pertemuan, bikin seragam. Ada gambar kerahiman. Terus lanjut, diminta kasih seminar, ayo. Dan saya punya satu komitmen, kalau saya diminta untuk bawa seminar kerahiman ilahi dimanapun, saya pasti jalan. Saya pasti siapin waktu. Termasuk juga waktu saya diminta ke Flores. Saya siapin waktu, saya minta izin dari kantor, tapi yang terjadi adalah ternyata kantor nggak kasih saya izin, saya pulang, dan terusnya diproses, sampai akhirnya di PHK, dipercepat pensiunnya katanya. Ya itu yang saya alami ya. Jadi lakukanlah, ya lakukan, ya udah saya lakukan, dan saya punya komitmen kalau saya diminta untuk mewartakan kerahiman Tuhan, saya jalan. Dan ternyata Tuhan menyediakan sarana-sarananya, artinya ada teman yang dikirim ke Malaysia karena anaknya menikah sama orang Malaysia, di sana dia cerita kepada umat di sana, dan akhirnya saya dan Haryanto dan juga Romo Subagio dan beberapa romo lain diundang ke sana untuk memberikan seminar kerahiman ilahi. Jadi lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku ingin agar kerahimanku dihormati. Sekarang gimana kita menghormati Tuhan yang Maha Rahim kalau kita nggak tahu ceritanya? Sama seperti waktu saya dikasih gambar kerahiman. Dikasih gambar, orang itu pulang dari Roma, ya sudah saya terima sebagai ini oleh-oleh. Karena nggak ngerti, nggak tahu, ya udah saya simpan lagi. Tapi untungnya ikut KPKS, ketemu Pak Stephen Lex dan bercerita tentang devosi kerahiman. Di situ semakin, saya semakin tertarik, semakin tahu. Jadi untuk supaya memenuhi keinginannya Yesus supaya kerahimannya dihormati, maka kita yang udah tahu perlu melakukan sesuatu. Yesus bilang lagi, aku sedang memberikan pada umat manusia harapan terakhir untuk selamat, yaitu mengungsi kepada kerahimanku. Jadi Yesus juga menyediakan satu sarana, satu jalan untuk manusia selamat. Sebaliknya banyak orang yang nggak tahu bahwa jalan itulah jalan untuk keselamatan. Jadi kita perlu ya melakukan. Dan Yesus katakan lagi, hatiku bersukacita akan pesta kerahiman ilahi ini. Kita tahu semua ya, di dalam pesta kerahiman Tuhan memberikan rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat indulgensi penuh. Dari apa yang Yesus bilang, saya ingin ini, Suster Fasina bilang, ya saya tahu, dia tahu tugasnya, apa misi saya. Saya tahu bahwa
tidak ada yang dapat membebaskan saya dari kewajiban yang dituntut Tuhan dariku, katanya. Jadi dengan tahu apa yang Yesus harapkan, maka Faustina bilang, nggak ada satu alasan pun untuk saya bilang enggak. Ya, saya taat, saya nggak bisa melarikan diri, saya harus mentaati, menuruti apa yang Yesus minta. Saya tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban ini, katanya gitu ya. Dan apa sih yang disabdakan oleh Tuhan? Saya mau ini, saya mau itu, harus ini, harus itu, untuk kepentingan Tuhan. Bukan, itu semua dilakukan untuk kepentingan kita manusia. Jadi apapun yang disabdakan oleh Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita manusia. Soal pesta kerahiman ilahi, Yesus bilang kan, pesta kerahiman ilahi. Pesta ini bukan hanya ada di paroki yang merayakan pesta kerahiman. Pesta ini ada di surga, ada di bumi, ada di purgatorium juga. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam novena, kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Supaya kita bawa kepada Tuhan, kita benamkan, biar mereka semua merasakan kerahiman Tuhan. Supaya mereka prosesnya juga cepat di purgatorium dan akhirnya kembali ke surga. Jadi pesta kerahiman ilahi bukan pesta di paroki yang mengadakan pesta kerahiman, tapi pesta di surga. Satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Dan Yesus kasih rahmat yang luar biasa, rahmat indulgensi penuh. Orang-orang berdosa dihapuskan dosa dan hukumannya. Bukan satu orang loh, segitu banyak. Surga berpesta. Di bumi juga berpesta karena orang-orang berdosa diampuni dosa dan hukumannya. Di purgatorium pun ada pesta. Karena Tuhan juga sayang sama orang-orang di jiwa-jiwa di purgatorium. Nah, mengenai pesta kerahiman ilahi, kita sebut sekarang hari sukacita. Karena kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita menerima indulgensi penuh, dan Tuhan memang mau kita bersukacita. Dia nggak bahagia kalau lihat kita sedih, kalau dia lihat kita muram dengan kehidupan, dengan masa depan. Enggak, Tuhan ingin kita bersukacita, sehingga dikatakan bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Dan kalau kita semakin mengejar sukacita sejati, kita mendapat sukacita yang dari Tuhan ya, bukan sukacita yang duniawi. Kita dapat sukacita sejati, sukacita dari Tuhan, maka kita nanti akan semakin kuat kalau kita menghadapi segala macam peristiwa dalam hidup kita. Hidup kita belum berakhir kan ya, masih dalam perziarahan, masih akan ada turun naik, masih akan ada banyak permasalahan, tantangan yang harus kita hadapi. Tapi di sini dikatakan kalau kita kejar sukacita yang dari Tuhan, maka kita akan semakin kuat kalau harus menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita. Itu aja renungan hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Saya mau ajak Bapak Ibu berdoa seperti yang Suster Faustina lakukan di 1005 dan 1007. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, biarlah segala hormat dan pujian kepada kerahiman ilahi membumbung dari setiap makhluk di sepanjang segala abad. Dari kami para devosan kerahiman dan juga dari semua orang, agar pujian kepada kerahiman-Mu membumbung dari semua orang, dari semua makhluk. Kami juga mohon Tuhan, semoga kerahiman yang mengalir dari hati-Mu melindungi kami dari murka-Mu. Biarlah pujian atas kerahiman-Mu yang tak terselami bergema di mana-mana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya